Oke. Terima kasih masih bersama di Aisyah Takdir Sang Diberesin Kaisang. dulu Kak Ojib ngunyahnya. Dari jam 6 dari jam 6 pagi loh. Terima kasih ya, Luar biasa. atas pengertiannya pemirsa ya, karena ini aku demi Sang Kaisang dan juga istri harus ngunyahnya di sini, minumnya di sini. Tadi saya pas break konsultasi loh sama Mbak Endah. Kamu curang ya? Iya dong, Aku udah sibuk dong. makan. Udah curcol, Udah curhat curcol duluan. colongan nih. Oke, silakan Anissa. Saya menyelesaikan Oke, penyajian dulu. Mbak Endah, tadi 11 Desember dan 25 Desember. Secara bulan sama ya, 10 dan 25. Sorry, sama-sama Desember. Ini kalau usia juga tidak terpaut jauh, itu biasanya masalahnya apa yang akan muncul ke depannya, Mbak? Gini, walaupun ya mereka memiliki frekuensi yang kuat, yang besar yang berlebih, artinya tingkat kecocokan yang mereka rasakan itu sangat luar biasa, cocok banget gitu ya. Bahkan kayak aku tadi menganalogikan kayak mirror banget, aku kamu banget, kamu aku banget gitu ya. Tetapi harus hati-hati banget nih Mbak Anissa dan juga Mas Ojib ya, harus hati-hati banget karena frekuensi yang berlebih ini juga bisa menjadi bumerang. Artinya karena mereka tuh sama banget ya secara emosi ya. Ketika misalnya yang satu naik, satu juga naik. Naik lagi, satu naik lagi nih. Waduh. Makanya memang harus pinter-pinter banget memanage emosi masing-masing. Berarti ketika selalu sama, ketika satu turun berarti satu turun juga dong Mbak. Iya nggak? Secara Oh, iya, emosi. iya, Jadi iya. salah satu memang harus ngalah. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi usia berarti 28 dan 26 ya. Selisih 2 tahun Selisih 2 tahun itu sudah bisa satu turun ini ikut turun atau biasanya satu naik dua-duanya naik, satunya naik gitu. Frekuensinya terlalu besar ya Mas Jadi ya. nggak jaminan dari segi Nggak usia jaminan gitu ya? dari segi usia, tergantung frekuensi antara pasangannya seperti apa gitu. Cuma kalau aku ini ya analisa di sini, ya tadi Mbak Erina akan lebih dominan di pernikahan ini. Karena alfa tadi ya? Karena alfa tadi. Oke, ini saya punya pertanyaan yang ini, saya fokusnya adalah Mbak Erina, dia kan di bidang ekonomi gitu ya, dan kemudian Mas Kaisang ini di usaha segala macam gitu. Cuman kalau dari hitungan-hitungannya, kira-kira dari dua ini yang sebenarnya lebih teliti dalam mengatur keuangan, kan sebenarnya dua-duanya ini punya pengalaman dan kayaknya fasih untuk ini. Tapi kalau ketika digabungkan, mana yang kira-kira lebih pintar untuk mengatur keuangan? Tentu saja kalau dari kode tanggal lahirnya Mbak Erina ya. Oh, Karena oke. Mas Kaisang ini lumayan boros nih. Apalagi untuk hal-hal yang memang Mas Kaisang suka ya, Iya. hobi itu agak lumayan boros nih. Nanti lebih ke arah yang memegang kendali keuangan adalah Mbak Erina. Jadi Mbak Erina adalah rem cakramnya. Betul sekali. Oh, oke. Ini kalau misalnya dilihat dari dua-duanya memang Mbak Erina lebih teliti di keuangan atau sebenarnya dua-duanya sama-sama boros ketika single, namun ketika disatuin Mbak Erina yang akan ambil peran sebagai menteri keuangan ya dalam tanda kutip. Ya namanya manusia ya, kadang-kadang kan juga pengen ya gitu. Iya, Cuma iya, kalau iya. tingkat keborosan memang lebih di Mas Kaisang gitu. Mas Kaisang ini termasuknya borosnya agak pakai banget. Kita coba mencoba cocok logi yang agak rumit sedikit, boleh nggak? Boleh Mbak? dong, boleh. Kita cocokkan dengan, ini kan sekarang dari dua keluarga dijadikan satu. Terutama Ya. kita fokusnya Mbak Erina yang masuk ke keluarga sang laki gitu ya. Ya. Nah ini kalau kita lihat kecocokan Ibu Iriana ini lahir 1 Oktober tahun 63. Oke. Kemudian Gibran lahir 1 Oktober 87. Nah, sang menantu Erina ini lahir 11 Desember. Bisa kita lihat nggak korelasi ini kan karena mereka akan menjadi satu kesatuan nih. Betul. Keluarga baru Betul, gitu. Itu bisa dilihat nggak? Bisa Mas. Jadi kalau dari tanggal lahir ya, kebetulan kan tadi aku dibilang ya udah ada contekan nih tanggal lahirnya semua di sini ya. Itu ketika aku rumuskan antara Mbak Erina, kemudian Ibu dan juga Mas Gibran ya, itu mereka nanti pendekatannya itu lebih ke arah pendekatan pertemanan. Obrolan-obrolan yang santai. Seru banget. Itu enak banget itu. Karena Ini idaman para calon menantu. Ya? Karena mungkin nggak banyak yang tahu ya bahwa ibu itu punya kode pertemanan. Kode pertemanannya tuh kuat banget. Jadi cara pendekatan itu benar-benar kayak teman. Komunikasinya kayak teman, pendekatannya seperti teman. Ini bertiga ini
kodenya pertemanan banget. Jadi membuat jaraknya itu lebih casual, lebih intimate malah jadinya ya. Itu karena memang program keluarga dari Mas Kaisang, keluarga Bapak Presiden Joko Widodo emang yang tipenya casual, apa memang match aja secara tanggal lahir, Mbak? Oh, kalau ada yang namanya kode pertemanan, ada yang namanya kode family gitu ya. Ini memang kebetulan mereka bertiga bertemu di kode pertemanan. Beda dengan Mas Kaisang. Mas Kaisang itu dia memiliki kode family. Makanya tadi kan saya analisa ya di awal bahwa Mas Kaisang tuh pengennya ketika mereka punya anak ya udah Mbak Erina kalau bisa secara waktu, secara fokusnya ke rumah tangga mereka untuk ngurus anak dan juga keluarga. Kalau Mbak Erina sendiri itu nanti agak berbeda ya karena kodenya pertemanan. Bukan berarti tidak sayang keluarga, bukan berarti tidak memperhatikan keluarga, bukan berarti seperti itu. Tetapi ada kayak goals dalam hidupnya yang pengen dicapai oleh seorang Mbak Erina. Nah, nanti itu akan jadi konflik nggak sih, Mbak? Nah, pertanyaannya bagus banget. Udah dihitung jangan-jangan? Udah aku hitung. Wow, luar biasa. Lebih menakutkan buat saya ya. Ada, itu boleh dibocorin mungkin Mbak? Boleh. Jadi gini, ketika misalnya aku menganalisa sesuatu tuh yang agak sedikit, aduh gimana ya gitu ya. Itu jangan khawatir Mbak Anissa dan juga Mas Ojib karena nanti ada caranya gimana untuk keluar dari kode itu. Oh, gitu. Bisa kita bilangnya untuk bisa lebih siaga sebelum itu terjadi? Iya betul. Bisa. How? Jadi gini, contohnya contoh. Tadi aku bilang Mbak Erina itu dia punya kode pertemanan. Mas Kaisang punya kode family. Berarti dalam menentukan rules rumah tangga itu harus dibicarakan memang secara detail, Mbak. Nggak bisa kayak udah deh nanti kita let it flow aja lah sambil kita jalan sambil kita bicarakan. Oh, tidak bisa. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa karena ini akan menjadi konflik. Oke. Mas Kaisang dia pengennya adalah ya udah kalau oke deh kalau misalnya belum punya anak ya nggak apa-apa lah ya gitu. Nanti kalau punya anak mungkin akan lebih kamu harus lebih secara waktu tolong di ini juga ke rumah. Nah kalau Mbak Erina itu memang harus di awal itu harus ditegesin level mengaktualisasikan dirinya tuh di level mana. Oke. Gitu itu harus dibicarakan di awal. Lebih pahit-pahitan di awal ya, lebih strict. Iya di awal. Oke. Gitu karena Mbak Erina nih sosok yang cerdas dan pinter banget. Ya, jadi dia kayak butuh butuh juga pengaktualisasian diri. Butuh eksistensi juga ya, betul. Mbak Enda ya. Dan butuh kalau biasanya orang seperti itu tuh butuh output yang tepat juga ya. Kalau aku sih analisa nanti bisa membuat semacam yayasan nih dengan Mbak Kahiyang. Bicara soal Mbak Kahiyang, ini kan cewek ketemu cewek nih, berarti jadi iparan gitu ya. Jadi ketemu. Biasanya kalau di sinetron tuh banyak rawan konflik. Nah biasanya ini kayaknya ada jadi sisteran gitu ya. Nah kita cocokkan dengan Mbak Kahiyang ini lahirnya tanggal 20 April tahun 91. 1991. Udah dihitung juga? Udah dong. Aduh. Semuanya sudah ada di sini. Contekannya luar biasa ini loh Mbak. Aku yang deg-degan ini. Gimana hubungan Erina dan juga Kahiyang? Jadi mereka berdua ini juga frekuensinya bertemu di frekuensi yang pas, Mas. Oke. Bertemu di frekuensi yang pas. Artinya secara berkomunikasi itu mereka dapat banget dalam membahas sesuatu tuh enak banget. Bahkan tadi saya bilang ini mereka berdua tuh kalau membuat satu yayasan ya, itu bakal jalan ya. Iya, jalan banget karena mereka berdua passionnya sama. Passionnya sama. Rasanya itu sama gitu. Jadi ini bagus banget mereka berdua ketika nanti misalnya berkolaborasi. Oke, tadi Mbak Enda sempat bilang kalau misalnya secara program dari Mas Kaisang itu casual. Tapi kalau Mbak Erina itu formal. Casual ketemu formal, nanti clash-nya akan di mana Mbak? Clash-nya itu justru mereka tuh saling mengisi satu sama lain. Kalau aku bilang gitu ya, karena Mas Kaisang itu yang selengean, nah nanti sama Mbak Erina ini lebih ke arah logis gitu. Oke, kamu kayak misalnya gini, misalnya dalam berbisnis, Mas Kaisang tuh kan kode kreativitasnya gede banget. Intuisi bisnisnya tuh gede banget. Tuh, nah nanti Mbak Erina tuh akan memasukkan dari segi misalnya exit plan-nya ketika terjadi sesuatu. Oh, jadi mereka bisa berkolaborasi ya. Satu menggunakan intuisi, satu menggunakan data. Oke. Wow. Jadi itu saling melengkapi. Pantesan ya, ini kan direstuin prosesnya cepat banget. Ini udah kayak ya satu memang udah takdir, tapi frekuensi kayak ibarat kata berteman zaman sekarang, kita satu frekuensi gitu kali ya. kita bestie. Nah, bestie. Nah, sekarang aku concern dengan ini ke Bapak Jokowinya. Yap.
Mbak Erina ini menjadi anak tambahan berarti ya, anak perempuan tambahan di keluarga. Kalau dari segi dengan Bapak Jokowi, Erina ini seperti apa? Kalau dari hitungan-hitungan sudah ada? Oke. Antara tanggal lahir Bapak sama ini ya Mbak Erina ini frekuensinya juga lumayan berlebih. Oh. Jadi mereka nanti tuh akan ada diskusi-diskusi yang lumayan berat di antara keduanya. Cocok untuk Mbak Erina kan lebih serius, smart gitu. Iya, gitu ini akan ada diskusi-diskusi yang agak berat gitu ya. Walaupun mungkin dengan gaya yang santai karena Pak Jokowi sendiri dia memiliki, beliau ya memiliki kode yang balance antara kode pertemanan dan kode family. Gitu, jadi bisa ngeblend di kedua-duanya gitu, bisa ngeblend di seorang Kaisang yang memang punya kode family dan juga bisa ngeblend dengan Mbak Erina yang punya kode pertemanan. Nah untuk kode pertemanan dengan kode family itu bisa dilihatnya dari apa sih Mbak? Dari angka tanggal lahir mereka. Kayak misalnya tadi ada curcol ya, curhat colongan dari Mbak Anissa nih. Udah bilang ini Mbak Anissa ini punya kode family yang gede banget, gitu. Kalau aku tanggal lahir aku tuh lebih ke arah pertemanan. Jadi insight dari teman itu aku lebih dengerin gitu. Bukan berarti tidak sayang keluarga, tetapi kata-kata dari teman, saran dari teman, kemudian kalau misalnya kita dalam berteman itu aku tuh mudah banget larut dalam pertemanan. Gitu. Kalau Mbak Anissa enggak, karena dia punya kode family. Banyak program-program dari keluarga yang akhirnya turun ke dalam kehidupannya seorang Mbak Anissa. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Padahal mah kalau topengnya rebel. Iya. Padahal hatinya lunak sekali sama keluarga. Tampangnya rambut. Pokoknya ini ternyata keluargawati banget ya bahasanya kayak gitu. Ternyata balik lagi kalau misalnya kode-kode seperti itu bisa dibilang tersembunyi meskipun tampilan luarnya seperti apa gitu ya, Mbak Endah ya. Ada kode yang dia tuh kayaknya strong banget ya. Itu biasanya nih, mostly orang Oktober, itu seperti itu. Orang-orang yang berkelahiran Oktober itu kan kelihatannya mereka tough, mereka strong gitu ya. Padahal hatinya itu rapuh banget, Little Pony banget, Hello Kitty banget. Ini seru sekali ya. Jadi aku baru tahu kalau ngomongin soal numerologi ini bisa kelihatan sedetail itu sama bisa dikorelasiin dengan berbagai macam aspek di kehidupan gitu ya. Tapi kalau misalnya seseorang bisa cenderung ke kode tadi family atau friend itu kelihatannya aku tuh penasaran ya. Dilihat dari apa sih angka yang keluar kalau dikombinasiin misalnya jadi kayak ini kalau digabung jadi 12 apa 8 apa gimana sih? Gitu ya. Jadi itu memang harus ada rumusannya Mas. Jadi ada rumusan. Jadi nggak sekedar ngelihat angka, tapi kalau aku kan memang sudah terbiasa ya. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung nih. Seperti ini misalnya, mungkin Mbak Anissa bisa lihat ya. Ada angka-angka di sini yang setelah aku jumlahkan ketemulah angka-angka yang berbeda. Gitu. Di sini ada tanggal lahirnya, kemudian ketika aku rumuskan timbullah atau muncullah angka-angka yang berbeda itu setelah aku rumuskan dulu Mas. Makanya bisa aku segmentasikan di kode mana nih, pertemanan kah, keluarga kah, atau balance. Karena apa? Menentukan dua kode itu sangat penting. Karena apa? Berarti ketika kode pertemanan, cara berkomunikasi kita nggak bisa yang formal Mas. Nggak bisa. Kita harus kayak berkomunikasinya seperti teman, dari suasana yang santai. Kalau kode family bisa. Menarik ya ini ya. Walaupun saya lebih keponya lagi ini berarakan nih pikiran saya ya. Kok bisa angka-angka jadi kayak gitu? Saya tuh kebayang X, kuadrat terus. Oke, ini kita akan langsung juga update ya sebentar ya Mbak. Ke lapangan sudah ada Abraham Silaban yang akan berbincang dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Ya silakan Abraham. Banyak ucapan selamat yang disampaikan oleh tamu undangan yang hadir di acara berbahagia di Puro Mangkunegaran. Siapa lagi kalau bukan orang nomor 1 di Jawa Tengah yang juga turut hadir dan menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Kaisang dan juga Mbak Erina. Rambutnya putih, tapi nggak, ya keriputnya juga ada. Mas Ganjar Pranowo, apa kabar Mas Ganjar? Baik-baik ya. Luar biasa. Mas Ganjar, apa yang disampaikan kepada mempelai yang berbahagia? Ya tentu menyampaikan selamat ya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Kelihatannya
Dari sisi gesturnya, cerianya sejak dari kemarin, bagaimana ekspresi waktu sungkemannya menunjukkan mereka sangat berbahagia sekali ya. Tentu kita ikut senang melihatnya. Rakyat juga senang loh. Tadi sejak pagi mereka menunggu prosesinya, wow luar biasa. Senang ya? Ya mudah-mudahan dua keluarga ini silaturahminya makin erat. Nilai tambah ekonominya juga dapat tentunya. Selain suasana bahagia karena UMKM dan lain sebagainya termasuk hunian hotel Pak Ganjar. Ya, hotelnya penuh, transportasi penuh, semuanya. Waduh, luar biasa. Ekonomi tumbuh ya. Iya. Baik, ada Pak Erik juga di sini. Pak Erik, mari silakan Pak. Oke, ada Pak Erik juga di sini bersama dengan kita. Ini ganteng, kalau ini ganteng lihat. Ini beliau panitianya. Ini masih batikan ini. Sebentar. Pelan-pelan, satu-satu. Ada rambut putih, ada kerutan juga di sini. Tapi kita fokus pada perutnya banyak. Oke, Pak Erik. Ini ada Pak Ganjar juga di sini. Saya tadi sudah tanyakan, Pak Erik, sibuk jadi panitia, ternyata ada nilai tambah ekonomi buat warga. Alhamdulillah. Dan tertib, ya masyarakat tertib itulah yang kita dambakan. Setelah G20 kita bisa menunjukkan kelas kita naik. Sekarang kita tunjukkan lagi masyarakat kita tertib, tinggal nanti sampahnya kita ini yang deg-degan masih di sampah ini. Sampah, mudah-mudahan semua baik. Saya pikir tertib lah warganya ya Pak ya? Iya, alhamdulillah sih so far tertib. Tapi memang akhirnya transportasinya lumayan berjubel, jadi semuanya mesti sabar pada soal itu. Pimpinan di sebelah kiri jadi tertib dan bersih mudah-mudahan. Dan saya harus minta maaf karena ternyata bis saya sudah menunggu, jadi saya harus ikut tertib biar saya tidak membuat macet. Selamat ya, selamat ya. Berikan ucapan selamat dan dadah-dadah sekali Pak. Selamat ya, Mas Kaido.